kembali lagi di 101,8 Smart FM Media Part of KD Radio Network, dan di program Smart Community kita masih bersama ya Smart dan juga Bang Nazri di studio Smart FM. Jadi kita sudah tahu tadi ya, awalnya Bang Nazri ini membentuk komunitas hidroponik Sumatera Utara ini, kemudian juga apa yang melandasinya, dan anggotanya juga sudah lumayan banyak begitu ya. Nah Bang, yang kita juga pengen tahu, ini ada nggak sih Bang hubungannya atau juga integrasinya antara komunitas hidroponik Sumatera Utara ini dengan hidroponik Indonesia? Nah, komunitas hidroponik Sumatera Utara ini bagian dari komunitas hidroponik Indonesia, jadi kakak. Jadi setiap ada event-event komunitas hidroponik Indonesia seperti GHN, Gerakan Hidroponik Nasional, kita juga turut berpartisipasi di sana. Terkadang kita juga diminta untuk ya sharing atau bentuknya ya kerame-ramein di sana. Tapi pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan hidroponik yang kita lakukan di seluruh Indonesia itu masih mandiri, Kak. Nah, jadi kita misalnya berangkat nih ke Gerakan Hidroponik Nasional perwakilan Sumatera Utara berapa orang, misalnya 2 orang atau 3 orang, nah kita sisihkan tuh memang dana-dana sendiri, tidak ada bantuan. Kalaupun ada bantuan, mungkin sponsor-sponsor yang sudah rutin bekerja sama kita, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang menggembleng kita kembali, menjalin silaturahmi kita sesama hidroponik di seluruh Indonesia, membuat satu perkumpulan yang benar-benar yang nanti saling kenal antara satu dengan yang, oh iya ini ketua komunitas hidroponik Riau, oh iya ini ketua. Jadi semuanya kumpul gitu satu tempat itu, dan itu memang ya ajang silaturahmi lah, saling komunikasi apa segala macam, seperti itu kakak. Intinya adalah kita bagian dari hidroponik Indonesia, seperti itu. Oke. Tadi kegiatan masing-masing di komunitas antara hidroponik Indonesia, kemudian juga per daerah begitu ya, per kota juga ada ya? Iya, jadi kalau kita sendiri program seperti komunitas hidroponik Sumut itu kita per kabupaten kota ada. Nah, alhamdulillah ini kan sudah 15 kabupaten kota ya, termasuk Medan sampai Labuhan Batu Labuhan Batu Selatan perbatasan sampai mana lagi saya lupa, itu data-datanya ada semua. Nah, jadi itu 15 kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota itu ada perwakilan kita atau kita tunjuk sebagai penyelenggaranya atau ketua komunitasnya. Misalnya ketua komunitas hidroponik Deli Serdang. Nah, ketua komunitasnya siapa? Nah, itu kita tunjuk. Nah, kemudian ketua komunitas hidroponik Sergei dan siapa gitu-gitu. Jadi 15 kabupaten kota itu ya kita kadang-kadang kumpulnya di mana? Pertengahan lah, misalnya kalau di Medan sekali kita kumpul di Medan ya, kadang-kadang kita juga pakai tempat di Gajah Mada ya, misalnya kita sebut aja tempatnya Woksol Gajah Mada, kadang kumpul di situ. Nah, kemudian nanti kita ke mana, Pakam. Nah, di Pakam nanti ada satu tempat ya, kita kumpul lagi nongkrong. Jadi anggota-anggota komunitas itu yang paling gampang untuk kopdar, kumpul segala macam ya, kita kumpulin gitu. Jadi intinya menjalin silaturahmi kembali, apa saja hal-hal yang berkembang di Sumatera Utara ini terkait komunitas hidroponik Sumut. Kemudian kita juga bagi-bagi, misalnya ada program nih program dari saya komunitas dari hidroponik Sumut pusat. Nah, misalnya ada teman-teman dari pembinaan remaja masjid BKPRMI. Nah, kita juga insya Allah akan ada beberapa event juga dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan BKPRMI, JPRMI, kemudian Pramuka, dan teman-teman lembaga-lembaga profesional lainnya yang di bagian kepemudaan. Alhamdulillah kebetulan rata-rata yang ngisi anak-anak muda semua ya, seperti itu. Walaupun umur saya sudah 31 kan masih kategori anak muda ya kayak ya. Milenial sih ya, iya masih milenial ya, oke. Jadi seperti itu sih kakak, dan teman-teman Smart FM dimanapun berada ya, anggota komunitas kita banyak. Jadi untuk teman-teman yang pengen gabung di komunitas hidroponik Sumut, monggo silahkan, kita terbuka. Nah, kalau mau main-main ke kebun boleh ke Pasar 1 Tambak Rejo ya, dekat Pesantren Darul Quran Medan. Nah, itu nanti ada buka aja Google Map agrowisata hidro. Memang belum jadi agrowisata, tapi kita doakan akan menjadi agrowisata. Amin, sama-sama ya kakak. Nah, tadi ngajak nih ada yang pengen ikut gabung komunitas. Nah, kalau boleh tahu anggota yang tergabung di komunitas ini, apakah masing-masing anggota ini sudah punya kebun hidroponik sendiri atau bagaimana? Nah, rata-rata sih mereka sudah aplikasi hidroponik setidaknya itu di rumah. Kalau kebun, memang yang namanya hidroponik ini modal awal buat kebun lumayan ya kak ya. Nah, jadi instalasi aja juga lumayan. Nah, jadi kita kalau kebun produksi itu dari anggota komunitas masih beberapa sih yang menseriuskan menjadi ini skala bisnis. Nah, tapi kalau untuk
buat di rumah, kemudian konsumsi rumah tangga itu udah banyak sekali. Jadi hampir kita lihat sih nanti kadang-kadang kita jalan-jalan kemana, ke Johor, kita lihat oh iya ada hidroponiknya gitu kan. Kita jalan-jalan kemana, ke Marelan, oh iya ada hidroponiknya. Kita jalan-jalan ke Tembung, nah Tembung lagi itu banyak hidroponikers itu di sana, seperti itu kan. Nah kegiatan kayak mingguan atau bulanan itu juga ada di komunitasnya. Nah, kegiatan mingguan biasanya kita itu ada program-program edukasi ke masyarakat saja, masyarakat sekitar terutama nanti edukasi ibu-ibunya. Jadi ini kita rutin mulai per 2019 sebelumnya, sebelum ada COVID kita udah edukasi memang ketahanan pangan keluarga. Jadi untuk teman-teman yang berada di sekitaran Tembung ya terutama itu kita sudah buat programnya apa, program pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah. Jadi mereka nggak punya lahan, kita manfaatin nanti dari barang-barang bekas apa segala macam yang bisa dijadikan media hidroponik. Kita ajarin, kita edukasi remaja-remaja masjid, kita bantuan remaja masjid yang sudah kita edukasi. Nah mereka juga bantu mengajarin ke teman-teman komunitas, kita ajak, kita rangkul semua. Oke, kita nanti sharing, kita sedekah bareng. Kemudian kita ada program setiap Jumat juga sedekah bareng. Nanti bareng-bareng teman, mungkin ada teman-teman sedekah bareng juga, namanya sedekah bareng ya. Jadi teman-teman sedekah bareng ini juga intens juga kerja sama-sama komunitas hidroponik Sumut. Kemudian ada teman-teman S3 Medan. Nah teman-teman S3 Medan ini sedekah sehari 1000 Medan, juga sering juga kerjasama dengan teman-teman komunitas hidroponik Sumut. Jadi penyaluran sedekah, membantu misalnya ada teman-teman yang membutuhkan bantuan, kita juga terjun ke lapangan. Jadi bukan hanya sekedar nanam saja, enggak. Kita juga ada program-program CSR-nya juga ada. Alhamdulillah seperti itu. Sejauh ini Bang, dari dulu sampai sekarang ini pernah nggak sih mendapatkan suatu prestasi atau juga mungkin reward dari komunitas ini? Wah, kalau dari gitu mungkin. penghargaan. Alhamdulillah kalau ditanya apa gitu yang berdampak mungkin ke komunitas? Kalau kita sih apresiasi yang luar biasa mungkin dari pemerintah daerah juga ya. Nah, jadi apresiasi untuk kita bisa memaksimalkan memang potensi hidroponik ini. Kemudian di Tanah Karo juga itu apresiasi dari Pak Terklin Pramana dan Bu Koris Baya. Kemudian juga saat itu juga Bang Arman Tepari ya, itu juga berusaha untuk membantu kita juga, dibantu dengan pajak modal pencawan saat itu, dan tokoh-tokoh Karo seperti Pak Alexander Barus ya, ketua umum formasi atau forum masyarakat Sinabung, dan dibantu juga tokoh-tokoh Karo seperti Pak Runtung Sitepu sebagai rektor USU. Jadi kita program dengan USU kerjasama, program dengan BNN, Polrestabes Medan, kemudian yang Sostek Medan, dan lembaga-lembaga lainnya seperti PLN, PT PLN juga, kita intinya bersinergi dengan semua lembaga-lembaga BUMN dan pemerintahan yang ada di Sumatera Utara seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah kita juga kita kebetulan kan di program profesional kita itu CV kita Hidro Sinergi Utama, sesuai dengan namanya Hidro Sinergi Utama. Kita bersinergi dengan semuanya. Sinergi itu adalah yang paling utama. Kenapa? Kita nggak menganggap misalnya ada hidroponik baru atau hidroponikers baru membangun kemudian kayaknya besar gitu, kita nggak usah yang namanya baper atau segala macam ya. Kita rangkul, kita ajak, yuk gabung ya, join komunitas yuk, atau yuk bareng-bareng ya besarin hidroponik di Sumatera Utara, yuk besarin sama-sama yuk kebun, gimana supaya ini supply sayur kita bisa lebih produktif masuk ke pasar yang ada, seperti itu sih Kak. Intinya adalah program-program kita sudah diterima, banyaklah mitra-mitra kita juga, program-program terbaik kita dengan teman-teman yang ada di Sumatera Utara khususnya, seperti itu. Nah Bang, kita tadi sudah tahu ya di awalnya bagaimana kemudian juga berlintasnya di komunitas ini. Nah kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang membedakan tanaman hidroponik kemudian juga dengan tanaman yang lainnya. Nanti mungkin bisa menjelaskan sisi-sisinya ya. Oke, siap. Boleh Kak. Sangat boleh sekali. Soalnya harus pastikan Anda masih bersama kami. Kemudian juga untuk Anda yang ingin bertanya, boleh nih ke Bang Nazri ya, selagi Bang Nazri ada di studio Smart FM, atau juga pengen komentar juga boleh. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 615 1018. Sekali 0811 615 1018. Usai juga kita kembali ke